Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra linata'allam ma'an kitab al-arabiyyah baina yadayk fil juz' ats-tsani wa as'alullah ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan hatta nantafi'a bima 'allamana Allah min. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah ta'ala pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk, jilid yang pertama, bagian yang kedua. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke Al-Wahdah yang selanjutnya. Jadi di pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, itu kita sudah ambil wahdah yang pertama dari kitab ini yang berjudul At-Tasawwuq. Sekarang kita akan masuk ke al-wahdah yang kedua. Baik. As-saut wadah ikhwah, suaranya jelas? Wadah. Wadah. Nanti kalau ada gangguan atau suaranya kurang jelas, silakan segera dikasih tahu ya. Baik, nabda ikhwah. Baik, nahnu al-an fil wahdah al-ashirah ya. Jadi kitab ini ya itu dimulai dari al-wahdah at-tasi'ah. Di jilid yang pertama atau bagian pertama dulu antum sudah belajar al-wahdatul ula sampai al-wahdah as-saminah. Di bagian yang kedua ini antum akan belajar wahdah tasi'ah, asyirah dan seterusnya sampai as-sadisah asyarah. Sekarang kita masuk al-wahdah al-asyirah. Al-wahdatul asyirah. Taib, al-wahdatul asyirah judulnya adalah al-jawu. Al-jawu. Al-jawu artinya cuaca, iklim. Ya, kita akan berbicara seputar cuaca sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan cuaca. Jika di al-wahdah sebelumnya kita sudah membahas tentang at-tasawwuq dan semua yang berkaitan dengannya, ya, at-tasawwuq dan semua yang berkaitan dengan tasawwuq. Ya, tasawwuq kemarin artinya adalah berbelanja. Ya, kita sudah bahas itu semua kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di wahdah selanjutnya yaitu al-jawu ya. Pada selanjutnya itu di al-jawu. Baik. Baik. Di sini ada beberapa dars di sini yang akan kita pelajari di al-wahdah yang 10 ini. Yang pertama ad-dars Itsnan wa Tsamanin. Kita pelajari sekarang pelajaran yang ke-82. الكتاب الأول الوحدة العاشرة الجو الدرس الثاني والثمانون. Siapa hostnya nih, Ikhwan? الحوار الأول انظر واستمع. Siapa hostnya sekarang? كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل الخريف. Admin dan Siapa ثوبك مطر. adminnya? Baik. أين المعطر؟ تركته Admin kalau bisa di apa namanya? وأين المظلة؟ تركته. Suaranya jelas nggak ini? jelas Ustaz. إلى السوق. Terdengar. Wadah. Tapi jadi ini ماذا نفعل؟ Zoom-nya ya, نبقى yang jadi admin silakan di ونذهب غدا إلى teman-teman yang belum masuk itu langsung diizinkan aja karena Ana jadinya kewalahan untuk admit satu-satu ya.
Jadi silakan كيف الجو في الخارج؟ diizinkan masuk satu persatu biar Anda tidak perlu mengklik satu persatu nama-nama mereka. Baik. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، هو دافئ. بارك الله. هل نذهب إلى السوق الآن؟ Sebentar ya Pak, ada kendala sedikit. ماذا نفعل؟ نبقى الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. Baik. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 266. Maudhu kita pada kesempatan ini adalah al-jawu. Al-jawu artinya cuaca. So, antum lihat di sini, al-adalah syara al-jawu, di sini ada 4 cuaca atau 4 musim. Ya, al-jawu mana cuaca atau musim. Al-hiwarul awal, undur wastami'u wa'a'id. Di sini ada hiwar antara az-zawjah wa az-zawj. Az-zawjah wa az-zawj. Baik. نقرأ الآن كيف الجو في الخارج كيف الجو في الخارج السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف هذا فصل الخريف ثوبك مبتل أين المعطف أين المعطف تركته في الشركة تركته في الشركة وأين المظلة وأين المظلة تركتها في السيارة تركتها في السيارة اشرب هذا الشاي الدافئ اشرب هذا الشاي الدافئ بارك الله فيك هل نخرج إلى السوق الآن هل نخرج إلى السوق الآن الماء كثير جدا في الخارج الماء كثير جدا في الخارج ماذا نفعل ماذا نفعل نبقى الليلة في البيت نبقى الليلة في البيت نبقى الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله هذه فكرة طيبة هذه فكرة طيبة طيب هذا هو الحوار الأول الآن سنطلب من الأخ حسبي الصديق أين حسبي الصديق حسبي نعم أستاذ. طيب حسبي أنا سأقرأ أنا كالزوجة وأنت كالزوج. Baik, sekarang Ana baca bagian yang pertama, bagiannya az-zaujah, antum nanti baca yang bagian az-zaujnya. Baik. نعم. Kaifal jawu fil kharij? السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف. Thawbuka mubtallun. Ainal mi'taf? تركته في الشركة. Wa ainal midhallah? تركتها في السيارة. Ishrab hadha asy-syai ad-dafi'a. بارك الله فيك. Hal nakhruju ila as-suqil ana? الماء كثير جدا في الخارج. Madza naf'alu? نبقى الليلة في البيت. Wa nadhhabu ghadan ila as-suqi insyaallah. هذه فكرة طيبة. Baik, jazakallah khairan ya Hasbi, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian Al-Akh Ahmad Afandi. Nah, Ahmad Ustaz. Afandi. Baik. Nah. Ahmad Afandi,
antum yang bagian az-zaujah, Anda bagian az-zauj. Tafadhal, ibda anta. Kaifal jawu fil kharij? As-sama'u tumtirul an. Hadha faslul kharif. Saubuka mubtallun. Ainal mi'taf? Taraktuhu fi syarikah. Wa ainal midhallah? Taraktuha fi sayyarah. Ishrab hadha syayat dafi'. Ulang, ishrab. Ishrab hadha saya. Ishrab hadha sayad dafi'. Sya ya, bukan sa, sya, sin. Ulang sekali lagi. Ishrab hadha syayad dafi'. Barakallahu fiik. Hal nakhruju ila as-sawqil ana? Ulang. Hal nakhruju ila as-sawqil an? Ila suq, suq. Hal nakhruju ila as-suqil an? Al-ma'u kathirun jiddan fil kharij. Madza naf'al? Nabqa al-laylata fil bait. Wa nadhhabu ghadan ila as-suq. Insyaallah. Hadihi fikratun tayyibatun. Taib. Hada huwa al-hiwar. Jazakallah khairan ya akhi. Alan sanandur ila makna al-hiwar. Hada al-hiwar hadatha baina az-zawjah waz-zawj. Ya, saya takallam 'anil jawi. Saya takallamani 'anil jawi. Qalat az-zawjah, kaifal jawu fil kharij? Kaifa al-jawu fil kharij? Bagaimana cuaca fil kharij, di luar. Jadi al-jawu itu bisa antum artikan dengan cuaca, bisa juga diartikan dengan iklim, ya, bisa juga diartikan dengan musim, ya. Jadi maknanya banyak. Ya, maka al-jawu di sini artinya adalah cuaca. Muradifnya adalah toksun. Ya, muradifnya adalah toksun. Jadi kalau ditanya nanti, ya, kaifat toksu fil kharij, bimana kaifal jawu fil kharij. Gitu ya. Kaifal jawu fil kharij, bimana kaifa at-toksu fil kharij. Bagaimana cuaca al-kharij, di luar. Al-kharij artinya di luar. Kalau di dalam kita katakan apa? Lawan katanya apa? Dakhil. Ad-dakhil. Ya. Ad-dakhil. Al-kharij lawan katanya adalah ad-dakhil. As-sama'u tumtirul an. As-sama'. Apa mana as-sama'? As-sama', ya, dikatakan oleh As-Salabi, kullu ma fawqaka fahuwa sama', ya. Sama artinya lah langit. Sama artinya langit. Jamannya apa sama? Samawat. As-sama, as-samawat, ya. As-samawat. Hadhihi hiya al-jama' min as-sama. Ya, sama ini dia dihukumi mudzakkar atau muannas? As-sama itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Ya, maka dikatakan ayat idas samaun fatarat. Ya, idas samaun fatarat. Ya, berarti dia sama itu dihukumi muannas. As-sama'u tumtiru. Tumtiru ini fi'il mudhari dari kata amtara. Amtara wazannya af'ala. Ya, mudhari'nya yumtiru, wazannya yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Amtara yumtiru. Aslama yuslimu. Akhraja yukhriju, dan seterusnya. Di sini karena as-sama muannas makanya menggunakan domir hiya. Hiya tumtiru. As-sama'u tumtiru. Amtara yumtiru artinya apa? Hujan. Nah, hujan. Ya, tumtiru artinya hujan. Ya, apa bedanya dengan matorun? Kalau matorun itu air hujan. Kalau tumtiru itu sedang hujan, sedang turun hujan maksudnya. Bedakan ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah ketemu kata matorun. Matorun itu artinya hujan. Tumtiru, amtara yumtiru itu artinya turun hujan. Dibedakan ya. Ya, jadi as-sama'u tumtiru artinya langit sedang hujan. Langit sedang turun hujan. Ya, al-an.
Al-an sekarang. Hada faslul kharif. Ini adalah fasl. Faslun ya, bukan kelas artinya. Faslun itu bisa juga berarti mausim. Ya. Mausim artinya musim dalam bahasa Indonesia ya. Jadi faslun artinya musim. Faslun artinya musim. Nah, jadi faslun itu bisa berarti kelas, bisa berarti pasal, bisa berarti pemisah, ya, tergantung konteks kalimatnya. Ya, kalau setelah kata faslun ini ada nama-nama musim, berarti faslun ini artinya musim. Ya, faslun, musim. Muradibnya mausimun, mausimun. Ya, bahasa Indonesianya musim. Ada faslu, ini adalah musim al-kharif. Apa arti al-kharif? Nah, musim apa al-kharif? Musim gugur. Musim gugur. Ya. Jadi ada berapa musim di negara-negara selain Indonesia tentunya ya? 4. Nah, ada empat musim. Baik, sekarang kita akan lihat apa saja musim-musim yang 4 tersebut. Baik. Jadi musim yang pertama, musim, nah, misalkan kita ambillah kharif, ya, faslul kharif, ya, kharif tadi artinya musim panas, musim gugur apa? Musim gugur. Kemudian setelah musim gugur masuk musim apa? Musim syita, ya, musim syita. Ya. Musim dingin. Syita itu musim apa? Semi. Musim dingin. Ya. Kemudian setelah syita musim rabi', ya. Rabi'. Rabi' artinya musim semi. Kemudian setelah rabi' terakhir musim saif. Saif musim panas. Baik. Ini dia 4 musim ya, di negara-negara yang punya 4 musim tentunya ya. Kalau negara kita kan hanya musimnya hanya 2 saja. Nah, sebenarnya Indonesia paling banyak musimnya ya. Musim rambutan, ya, musim duren, musim kawin, ya, banyak musim-musim kita. Baik. Jadi ini dia musim-musim kharif, musim gugur, syita, musim dingin, rabi, musim semi, saif itu musim panas. Ya, kharif ini yang sedang dibahas tadi. Jadi di awal masuknya musim gugur, ya, itu ada namanya fase romad. Romad itu adalah hujan pertama di musim gugur. Hujan pertama di musim gugur itulah yang sedang dibicarakan di hiwar yang barusan. Ya, jadi dikatakan tadi kan bagaimana cuaca di luar sedang hujan. Hujan itu namanya Ramadan, pakai dot. Itu hujan pertama di musim gugur. Itu biasanya penanda untuk masuknya musim gugur setelah musim panas. Ya. Kharif itu biasanya terjadi di bulan apa? Kharif itu biasa terjadi dari September sampai Desember. Ya, September sampai Desember itu 4 bulan ya. September sampai Desember itu musim kharif. Kemudian dari Desember masuk ke bulan Maret ya. Nah, ya itu musim dingin ya. Dari Desember sampai Maret itu musim dingin, musim hujan kalau di Indonesia. Sekarang ini contohnya sedang musim hujan. Kenapa? Kemudian Rabi' ya, musim semi itu biasanya di bulan setelah syita tadi di bulan Maret sampai bulan Juni. Ya, Maret sampai Juni itu musim semi. Kemudian Juni sampai September itu musim panas. Ya, ini musim-musim ya. Dihafalkan nama-nama musim ini ya. Kharif itu musim gugur, syita musim dingin, Rabi' musim semi, saif musim panas. Ya, Rabi' itu artinya musim semi. Makanya antum ada nama bulan dalam kalender Hijriah, Rabiul Awal. Rabiul Awal artinya musim semi yang pertama. Ya, musim semi yang pertama maksudnya awal masuk musim semi. Ya. Kemudian Rabiul Tsani.
musim semi yang kedua. Di Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-saif. Li'ila fi Quraisy, orang Quraisy itu punya kebiasaan ya untuk rihlah, untuk melakukan perjalanan syita'i was-saif ya, di musim dingin dan di musim panas. Jadi orang Quraisy zaman dahulu mereka pergi keluar dari kota Makkah ya, pergi safar, pergi untuk melakukan perniagaan ke Syam atau ke Yaman ya. Mereka pergi ke Syam atau pergi ke Yaman. Rihlatash syita'i was-saif. Kalau musim dingin ya, mereka perginya ke Yaman. Kalau musim panas mereka perginya ke Syam. Syam itu negara seperti Suriah sekarang, Suriah, Libanon dan seterusnya. Taib. Ini dia 4 nama musim dalam bahasa Arab. Kita lanjut ke hiwarnya. Taib. Di hiwar dikatakan saubuka mubtallun. Ya, saubuka, apa mana saubuka? Baju. Bajumu, ya, baju suaminya maksudnya. Bajumu mubtallun. Mubtallun artinya apa? Basah. Basah. Mubtallun artinya apa? Basah. Ya, lawannya apa? Lawannya jafun. Ya, jafun ya, jim alif fa artinya kering. Ya, saubuka mubtallun lawannya jafun. Baju mubasah ya, karena kan hujan tadi. Ainal mi'tafu? Mana mi'taf? Apa mi'taf kemarin? Nanti Jaket. baju. Ya, Baju. Jaket. Hujan. jaket. Kalau di sini kita artikan dengan jas hujan. Ya, atau jas biasa. Kayak di gambar ini ya, ini jasnya. Ya, bisa juga jas hujan maknanya. Karena sesuai dengan konteks sedang membicarakan hujan, berarti jas hujan. Suaminya mengatakan, taraktuhu fis syarikah. Saya tinggalkan baju saya, saya tinggalkan jas hujan saya atau jas saya fis syarikah, di syarikah. Apa syarikah kemarin? Kantor. Di kantor. Ya, bisa artinya kantor atau perusahaan. Di sini kita artikan dengan syarikah ini artinya kantor, tempat kerja maksudnya ya. Jadi taraktuhu fis syarikah, saya tinggalkan di kantor. Kemudian istrinya mengatakan wa ainal midhallah. Kalau payungnya mana? Al-midhallah artinya apa? Payung. Nah, al-midhallah ini kalau antum yang sudah pernah belajar bahasa Arab, wazan apa namanya? Isim apa namanya seperti ini? Isim Allah. Isim Allah. Ini namanya isim Allah untuk menunjukkan alat. Nah, dari kata adhalla yudhillu artinya menaungi. Alat untuk menaungi itu midhallah. Mif'alatun wazannya. Ya. Midhallatun alat untuk menaungi dari matahari. Apa itu? Payung. Ya. Maka midhallatun artinya payung. Baik. Mana payung? Taraktuha fis sayyarah. Ikhwah, ini terlalu cepat apa sudah pas atau bagaimana? Sudah pas. Pas Ustaz. Baik. Baik. Jadi kalau ada yang merasa terlalu cepat, silakan dikasih tahu ya. Saya kasih tahu lewat chat atau kasih tahu langsung, tidak masalah. Kalau memang terlalu cepat. Baik. Lanjutkan. Taraktuha fis sayyarah. Ya, saya tinggalkan ha. Ha di sini kembalinya kemana? Midhallah. Al-midhallah. Al-midhallah kan muannas, makanya domirnya ha di sini. Kalau tadi taraktuhu karena mi'taf mudzakkar, taraktuhu. Kalau ini midhallah muannas, makanya taraktuha. Taraka artinya meninggalkan. Saya meninggalkannya, meninggalkan payung fis sayyarah, di mobil. Ya, tinggalkan di mobilnya. Baik. Kemudian istrinya mengatakan, ishrab hadha syayad dafi'a. Ishrab ini fi'il apa namanya? Amar. Fi'il amar. Jadi fi'il ada berapa? 3. Ada 3. Fi'il apa saja? Fi'il amar. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kalau Anda mengatakan zahaba, ya ini fi'il apa namanya? Fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian yazhabu fi'il Mudhari. idhab fi'il Amar. Nah, jadi kalau antum ketemu nanti fi'il berakhiran sukun seperti ini, isyrab, idhab, iqra, dan seterusnya, itu adalah fi'il
fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Berarti isyrab ini perintah isinya. Ya, isyrab artinya minumlah. Yang dari kata apa fi'il madinya isyrab? Syariba. Syariba. Syariba yashrabu. Bukan syaroba ya. Ya, syariba. Ya. Ya, syariba yashrabu. Arti syariba yashrabu artinya apa? Minum. Berarti isyrab artinya apa? Minum. Minumlah. Minumlah hadza syaya. Minumlah syaya ini. Syaya artinya apa? Teh. Ini sudah kemarin ya. Syaya artinya teh. Minumlah teh yang ad-dafi'a. Ad-dafi artinya apa? Nah, apa? Hangat. Hangat. Teh hangat. Minumlah teh hangat ini. Ini obat segala penyakit kalau di Indonesia ya. Ya. Antum sakit apa aja, kalau sakit pasti dikasihnya teh hangat. Ya. Kecelakaan pun juga. Kenapa? Kecelakaan pun juga. Iya, padahal tidak ada hubungannya ya. Orang kecelakaan, luka-luka dikasih teh hangat. Ya. Ya. Jangankan antum kecelakaan ya, orang kesurupan aja dikasih teh hangat ya kan. Kalau di sekolah-sekolah dulu kan, ada yang kesurupan dikasih teh hangat. Dibawa ke orang UKS dulu, sampai sana dikasih teh hangat. Baik. Tapi manjur apa tidak? Manjur ya, manjur teh hangat itu. Manjur Ustaz. Obat penenang. Ada efek menenangkannya teh daun teh itu soalnya. Ya, tapi penyakitnya tidak sembuh ya. Penyakitnya tidak sembuh, cuman tenang aja gitu ya. Makanya manjur Ustaz. Iya, makanya dikatakan manjur. Orang kesurupan keluar jinnya, berarti jinnya tuh nggak suka teh. Ini ada di sini, tolong. Ini ada di sini. Siapa itu? Taib. Kemudian isyrab hadza syayad dafi'ah dikatakan minumlah teh hangat ini. Minumlah teh hangat ini. Jadi ad-dafi'ah artinya hangat. Ya, ad-dafi'ah itu artinya hangat. Sinonimnya apa? Mungkin antum pernah dengar sinonimnya ini. Sinonimnya adalah as-sakhin. Ya, as-sakhin. Ya. Ingat, hangat itu di antara dingin dan panas. Kalau dingin itu barid, panas itu har. Ya. Kalau hangat itu di antara keduanya. Ya, jadi dia tidak panas, tidak dingin. Jadi namanya ad-dafi. Ya. Ad-dafi'a. Baik. Jadi muradifnya adalah as-sakhina. Dek, sini dek. Dek, mama, sini mama, dek. Baik. Isyrab hadza syay'ad dafi artinya isyrab hadza syai' as-sakhin, yang hangat. Ya, silakan dicatat ini, antum akan banyak gunakan di kehidupan sehari-hari kata-kata seperti ini. Teh yang hangat, ya, air hangat berarti alma ad-dafi atau alma as-sakhin. Ya, sakhana artinya merebus, ya. As-sakhin artinya ya as-sakhin artinya ya, juga artinya hangat. Artinya dari kata sakhana, merebus. Baik. Kemudian suaminya mengatakan barakallahu fiki. Fiki di sini ya, karena istrinya barokah. Apa arti barokah, ikhwan? Berkah. Ya. Barokah artinya memberi berkah. Ya, barakallahu fika, semoga Allah memberikan keberkahan bagimu. Jadi barokah, bukan barokah ya. Barokah, bukan. Kalau barokah ya beruku, itu artinya menderum, unta menderum. Tahu menderum? Menderum itu istilah buat unta kalau lagi duduk, ya. Dia berdiri kemudian duduk, ya. Duduknya unta itu namanya barokah, ya, barokah. Baik. Makanya antum kalau misalkan ada teman yang nikah, ya, atau lulus ujian, misalkan antum katakan yang benar itu mubarok, bukan mabruk, ya, bukan mabruk. Mabruk itu salah. Kalau antum katakan mabruk itu berasal dari kata barokah tadi, bukan barokah. Ya. Jadi diperhatikan itu.
Ya. Jadi asal katanya baroka, ya. Yang benar itu antum katakan mubarok, artinya penuh keberkahan. Kalau baroka, ya, itu antum katakan mabruk, yang benar, jangan ketukar. Barokah artinya memberi keberkahan, mubarok penuh keberkahan. Barokah artinya duduknya unta, mabruk artinya tempat duduknya unta. Nah, teman nikah antum doakan dia punya tempat duduk unta, bagaimana? Ya, kan nggak nyambung. Nah, jadi perhatikan penggunaannya di situ. Jadi bedakan antara barokah dengan barokah. Baik. Di barakallahu fiik artinya semoga Allah memberikan keberkahan bagimu. Az-Zawjah bertanya, hal nakhruju ila suqil an? Apakah kita akan keluar? Nakhruju ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dari mana kita tahu ini fi'il mudhari? Karena ada nun fa'il. Karena ada huruf mudhari'ah di awalnya, yaitu na ini, ya. Kebanyakan fi'il kalau diawali oleh na, ya, alif, nun, ya atau ta, ya, salah satu dari 4 huruf itu, maka dia adalah fi'il mudhari. Ya, alif, nun, ya dan ta. Ya, soalnya di sini na, berarti ini fi'il mudhari. Hal nakhruju. Nah, artinya nahnu. Apakah kita akan kharaja? Kharaja artinya keluar. Apakah kita akan keluar ila suq, ke pasar? Suq, ya, tadi ada yang membaca sauk, ya, kurang tepat, ya. Suq, ya. Kalau sauk artinya lain lagi nanti. Ya, suq dengan dhammah, domisin. Ila suqil an. Apakah kita akan pergi ke as-suq al-an? Mana as-suq di sini? Apa arti as-suq? Pasar. Pasar, ya. As-suq artinya pasar. Di sini kita artikan dengan mall, ya. Jadi as-suq itu artinya mall juga. Ya, untuk melihat di gambar ini, nah, ini suq, ya. Nah, jadi mall itu juga dinamakan as-suq. Jadi pasar minggu, pasar rebo itu nggak ada bedanya sama mall, ya. Jadi mall itu sama, ya. Jadi mall juga dikatakan as-suq. Baik. Jadi antum katakan hayya nazhab ila suq, maksudnya hayya nazhab ila mall, ya. Kadang juga orang Arab mengatakan mall, ya, mall juga dikatakan. Karena ini memang berasal dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Arab. Ya, tidak ada penerjemahan yang tepat. Baik. Atau kadang juga dikatakan as-suq al-markazi, ya. As-suq al-markazi itu artinya pasar pusat, ya, pasar pusat. Misalkan kalau di Jakarta, misalkan di Tanah Abang, itu namanya as-suq al-markazi, ya, pasar pusat, pasar induk bahasa kita, ya, pasar induk. Atau kalau di sini di Jakarta Timur misalkan pasar Rebo, itu namanya as-suq al-markazi. Taib. Hal nakhruju ila suqil an? Apakah kita akan pergi atau akan keluar ke mall sekarang? Nah, lihat di gambarnya di sini. Taib. Suaminya mengatakan al-ma'u katsirun jiddan. Air banyak sekali. Air apa maksudnya di sini? Genangan air. Air apa? hujan. Air hujan. Ya. Alma di sini air hujan. Ya, ada penggunaan alif lam. Antum sudah pernah belajar jenis-jenis alif lam? Belum, ya? Belum. Nah, jadi ada namanya alif lam al-ahdiyah. Ini namanya alif lam al-ahdiyah, ahduz zikri. Ya, alif lam ahdiyah, ahduz zikri itu sama seperti di ayat al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma artinya pada hari ini. Ya. Ya. Al-ma artinya air hujan maksudnya. Mana kata hujannya di situ? Kenapa tidak disebutkan? Karena mafhum minal khitab. Ya, harus karena dipahami dari sighahnya. Baik. Jadi al-ma di sini maksudnya ma'ul matar, air hujan. Katsirun jiddan, banyak sekali, fil kharij, di luar. Itu maksudnya lebat. Ya. Ya, jadi lebat sekali maksudnya. Air hujan di luar banyak, maksudnya air hujan lebat sekali. Baik. Ya. Apa bahasa Arabnya kalau air hujan lebat? Hujan lebat? Matarul gozir. Apa? Gozirun. Gazirun, ya, gazirun, ya, silakan dicatat bagi yang belum tahu, ya, gazirun itu artinya air hujan yang lebat, Deras.
yang deras bahasa kita ya. Lah dalam bahasa Indonesia kan lebat untuk pohon, pohon lebat sama hujan lebat kan tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Ya. Kalau pohon dikatakan katsif, ya. Kalau hujan dikatakan ghazir. Baik, jadi al-ma'u katsirun jiddan maksudnya al-mataru ghazirun jiddan. Ghazir artinya ya, deras. Hujan itu sendiri dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Ya, hujan itu ada 6 macam dalam bahasa Arab, tergantung tingkat lebatnya, ya, tergantung tingkat derasnya. Kalau hujannya gerimis, apa namanya hujan lebat, apa namanya hujan disertai dengan petir, apa namanya beda-beda. Silakan untuk mengetahui hal seperti itu antum merujuk ke kitab Fiqhul Lughah wa Asrarul Arabiyyah karangannya As-Sa'alabi. Disebutkan di situ perbedaan-perbedaan atau tingkatan-tingkatan hujan. Ya, silakan antum lihat kitabnya, bagus untuk menjadi bacaan untuk menambah kosakata. Baik. Jadi al-ma'u katsirun jiddan fil kharij. Hujannya deras sekali di luar. Madza naf'al? Ya, kemudian istrinya bertanya, kalau begitu kita ngapain? Suami mengatakan nabqa al-lailata fil bait. Nabqa. Ya, maksudnya kita ngapain? Maksudnya gimana kita pergi kalau hujannya deras? Apakah kita pakai payung, pakai atau bagaimana? Ya. Akan tapi suaminya mengatakan nabqa. Nabqa ini fi'il mudhari juga karena diawali oleh na di situ. Ya. Fi'il madinya apa? Nabqa nih. Baqiya. Baqiya ya baqa. Ya. Baqiya ya baqa artinya diam. Ya, baqa artinya tetap atau diam, menetap gitu ya. Makanya antum pernah dengar istilah alam baka ya kan? Alam baka. Dalam alam bako artinya tetap, alam yang tetap ada, alam baka. Ya. Lawannya alfana, ya, alfana artinya yang pergi, yang hilang, diambil dari bahasa Arab. Ya. Jadi bako, ya, itu masdarnya, ya, fiilnya baqiya ya bako, nahnu nabako. Ya. Kita tinggal, ya, kita menetap. Al-lailah, mana al-lailah? Malam. Ya, tadi artinya kita menetap. Nah, bako maksudnya menetap, nggak pergi kemana-mana maksudnya. Al-lailah artinya apa? Malam. Ya. Al-lailah karena ada alif lam, artinya malam ini. Ya, malam ini. Ya. Kalau antum katakan al-yaum itu artinya hari ini. Al-lailah malam ini. Ya, tapi kalau antum mengatakan lailah tanpa alif lam, itu bisa malam apa aja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan seterusnya. Tapi kalau al-lailah, malam ini, malam sekarang ini, malam Jumat. Jelas ya? Ini perbedaan kata lailah dan al-lailah. Ini namanya alif lam al-ahdiyah. Ya, al-lailah dan lailah. Al-yaum dengan yaum. Kalau antum mengatakan yaum, ya itu artinya ya hari apa aja di situ, bisa hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tapi kalau al-yaum, hari ini, ya hari Kamis. Ya, sama seperti dikata amsi dan bil amsi, ya, amsi dengan al-amsi. Ya, amsi artinya kemarin, ya, kemarin bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Senin. Ya. Tapi kalau al-amsi, ya, artinya hari Rabu kemarin. Ya, sekarang kan Kamis kemarinnya, pas hari kemarin ini. Itu perbedaan dari ada apa tidak alif lamnya di situ. Baik, wadih ada? Jelas ini? baik, insyaallah. Baik. Jadi nabqa al-lailata fil bait artinya malam ini kita akan menetap di rumah aja, nggak pergi kemana-mana. Ya, udah di rumah aja karena hujan, tidak mungkin kita pergi. Baik. Az-zaujah mengatakan wa nadhhabu ghadan ila suq. Kalau begitu kita pergi gadan. Mana gadan? Besok. Gadan artinya besok. Ya. Kalau kemarin apa kita katakan? Amsi. Ya, amsi. Ya, kalau gadan besok, amsi kemarin. Besok kita akan pergi ke pasar. Insya Allah. Insya Allah atau insya Allahi? Insyaallah. Insya Allahu. Ya.
Insyaallahu di situ fa'il dari sya'a. Jadi sya'a ini fi'il ya. Sya'a ini fi'il. Ini penulisan insyaallah yang benar. Ya. Ini penulisan insyaallah yang benar. Jadi ya banyak kita dapati orang nulisnya begini. Ya, insyaallah. Ini salah. Insyaallah salah. Insya itu artinya membuat. Atau mengatakan membuat Allah. Ya, tidak mungkin. Ya, ada kalam khata. Jadi insya, in artinya jika, sya artinya berkehendak. Ya, jika Allah berkehendak, jika Allah menginginkannya. Ya, masyiah dari kata masyiah, sya'a. Baik. Jadi insya Allahu, jika Allah menghendaki. Kemudian suami mengatakan hadhihi fikratun thayyibatun. Ini adalah fikrah yang thayyibah. Mana fikrah? Ide. Fikratun artinya ide. Ide. Jadi ya, rencana, pendapat itu fikrah artinya. Ya. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ya, thayyibah artinya apa? Baik. Baik. Ya. Bagus. Baik. Ya. Ya. Jadi fikratun thayyibatun ini sama kalau di bahasa Inggris yang antum mengatakan good idea, gitu ya. Nah, good idea. Ide bagus, gitu maksudnya. Ide yang baik. Cemerlang. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ide yang bagus. Ya. Bagus sekali pendapatmu. Setuju maksudnya di sini. Ini berarti kalimat persetujuan. Dia setuju untuk pergi bersama istrinya besok ke pasar karena hari ini sedang hujan. Insyaallah. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Baik. Hadha huwa al-hiwar baina az-zawja waz-zawj. Hal hunaka su'al haula al-hiwar? Hal al-hiwar mafhum indakum? Hiwarnya mafhum insyaallah. Ada yang ditanyakan seputar hiwarnya? Apa Ustaz? Ustaz. Baik, siapa namanya? Darmawan Syah Ustaz dari Tangsel. Darmawan Syah dari Tangsel. Tafadhol Darmawan Syah. Ustaz, ya beko itu sama sakan itu bedanya apa Ustaz ya? Sama. Ya, sama. Jadi sakana dengan baqiya beko artinya sama, penggunaannya sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya saja biasanya sakana itu untuk berkelanjutan ya. Atau tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Sakana. Tapi tidak ada bedanya insyaallah. Baik. Ustaz Rohim Kendari. Rohim. Siapa? Rohim. Baik, Rohim, tafadhol. Sama tadi Ustaz, Afan. Yang Baqiyah tadi, kalau yang Bakoya Beki itu apa Ustaz? Apa? Ada nggak fiil Bakoya Beki? Bakoya Beki. Bakaya Beki atau enggak ada tuh yang Bakoya Beki. setawana hanya bakia ya. Bakia bako. Iya. Kalau bako Allah alam. Nanti. Kalau bako ada, bako bagaimana abako. Bako pakai tasdid ada, tapi kalau pakai fathah saja tidak tahu. Baik. Jadi sedikit faedah seputar bako ya. Ada dua pertanyaan tadi menanyakan seputar bako ini. Kita sampaikan sedikit yang berkaitan dengan bako ini. Ketika antum baca kitab-kitab fikih nanti ini akan berguna, terutama ketika di bab thaharah nanti. Baik. Jadi antum katakan ya baqiya ya bako, ya baqiya ya bako, artinya menetap atau tinggal, ya atau tinggal, ya. Maka sesuatu yang tertinggal itu antum katakan ma baqiya. Ma baqiya minal ma. Ya, ma baqiya minal ma maksudnya apa yang tinggal dari air. Ya, apa yang tinggal dari air, maksudnya sisanya. Ya, sisa air. Misalkan antum minum di gelas, ya, tidak habis, masih sepertiga misalkan, maka yang sepertiga itu dinamakan ma baqiya minal ma. Jadi dalam kitab-kitab fikih nanti ada hukum ma baqiya minal ma. Apa hukum air yang tersisa ba'dal ghusl, setelah mandi janabah misalkan. Apa hukum air yang tersisa tersebut? Apakah boleh digunakan atau bagaimana? Hukumnya seperti apa? Itu akan ada pembahasannya di kitab-kitab fikih. Itu dikatakan ma baqiya minal ma.
Ya, ma baqiya minal ma. Kemudian ada istilah lain yang berkaitan dengan kata baqiya yabqa. Ini adalah kata tabaqqa. Ya, tabaqqa ya tabaqqa, ya. Ini juga artinya tersisa tapi tanpa sengaja, tidak direncanakan. Nah, tadi hujan misalkan, ya, hujan kemudian ada sisa genangan-genangan air. Itu antum katakan tabaqqa ma'ul matar. Ya, tabaqqa ma'ul matar, tersisa air hujan. Apakah berencana antum memang untuk menampung air hujan itu? Tidak. Ya, maka tabaqqa antum katakan tabaqqa ma'ul matar, tersisa air hujan, menggenang maksudnya. Menggenang air hujan di halaman misalkan. Ya, jadi kalimat baqiya yabqa dengan tabaqqa ini agak mirip, ya. Kalau antum pahami makna ini akan sangat membantu nanti di bab pembahasan kitab Thaharah, nanti di bab pembahasan tentang anwa'u aqsamul miyah, di pembagian jenis-jenis air. Baik. Wadih hadza? Ini faedah saja ya, tidak akan ditanyakan ketika ujian nanti, ya. Hanya kebetulan kita membahas baqiya yabqa, maka ini untuk ziyadah li faedah saja. Bagi yang ya tidak tidak merasa penting, maka tidak usah diingat atau dihafalkan, tidak masalah. Karena ini untuk istilahnya tambahan saja. Baik. Ada pertanyaan yang lain ya, Pak? Anazat. Baik. Mas Moka? Fahri. Baik, padahal ya Fahri. Nah, kan kalau untuk al-yaum itu hari ini ya, sudah. Nah. Kalau ini hari itu gimana, Ustaz? Ini hari. Ya biasa, hadza yaum, ya. Hadza yaum. Tanpa al. Tanpa al. Hadza yaumun la yanfa'u malun wala banun. Ya, hadza yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari ini, ya, tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Maksudnya hari kiamat. Kalau al-yaum aja diartikan ini hari bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hari ini saja. Ya, hari ini saja. Jadi al-yaum itu alif lam, itu namanya alif lam ahdiyah az-zikr. Li ahdiyah az-zikr maknanya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ditambahkan alif lam itu ada sesuatu yang sama-sama diketahui, ya, oleh mutakalim dan oleh mukhatabnya. Makanya di ayat dikatakan al-yauma akmaltu lakum. Artinya apa? Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ya, al-yaum pada hari ini. Hari apa maksudnya? Hari Fathu Makkah itu, ya, hari ketika Haji Wada itu. Jadi bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, tapi hari ketika Nabi SAW, ya, membebaskan kota Makkah. Hari Fathu Makkah. Jadi al-yaum itu, ya, adalah hari Fathu Makkah. Baik. Seandainya dikatakan yaumun, ya, yaumun akmaltu lakum, artinya pada suatu hari, artinya. Ya, pada suatu hari. Bisa hari apa aja, ya, kalau dikatakan yaumun, tapi dikatakan al-yauma artinya hari itu, hari ini. Baik. Wadih hadi sama seperti al-lailah, ya. Nah, wadih, syukuran. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Kelas? Atau siapa namanya? Hasbi, Ustaz. Mau lihat Siapa? Hasbi. Untuk amsi tadi kan Ustaz, kalau tanpa alif lam kan kemarin, belum tahu kemarin apakah sudah beberapa hari yang lalu. Nah, apabila ditambah alif lam itu kan sudah jelas 1 hari yang lalu, Ustaz. Apakah untuk godan itu ada keadaannya sama, Ustaz? Misalnya ditambah alif lam besok setelah hari ini, 1 hari setelah ini, atau bagaimana, Ustaz? Baik, sama, bisa dia sama. Ya. Jadi godan juga bisa berlaku sama. Ya. Kalau untuk mengatakan al-ghad, itu berarti memang maksudnya hari kemarin ini saja. Tapi kalau godan bisa, ya, hari apa aja. Nah, maka kebanyakan yang kita dengar itu orang bilang godan karena cakupannya lebih luas. Ya. Jadi ketika kita mengatakan besok, ya, besok kapan? Tahun depan juga besok namanya kan. Ya, maka orang lebih sering menggunakan kata godan daripada al-ghad karena cakupannya lebih luas. Ya. Maka di ayat dikatakan wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Ya, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya setiap jiwa itu mempersiapkan
untuk hari esoknya. Hari esok yang mana? Belum pasti. Ya, hari esok yang mana itu belum pasti karena kita belum tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya, kalau harinya memang sudah jelas hari kiamat, tapi kapan terjadinya kan belum tahu. Ya, setiap jiwa itu mempersiapkan untuk hari setelah hari kiamat, yaitu di akhirat nanti. Baik, wadih ada? Wadih, Ustaz. Barakallah. Wa fika barakallah. Hal hunaka soal akhar? Ada yang pertanyaan yang lain? Kelas? Ada lagi yang bertanya? Ikhwah, antum ini kelas apa namanya? Kelas E, kelas F? F. Kelas apa? F. F aja. Iya. Gabungan ini, Ustaz. Kalau di jadwal F sampai F sampai G. ya kalau nggak salah. E sampai G, Ustaz. E sampai G. Tahu. Ini antum yang sama ana di Nasien juga, benar nggak? Ada penambahan, ada pengurangan? Sama? Sama, Ustaz. Sama, baik. Berarti kelas E, kelas F, sama kelas G ya? Iya. Nah, Ustaz. E sampai G. Baik. Kelas ada yang menanyakan lagi? Tidak ada? Ustaz, mana Ustaz? Fadol, siapa namanya? Muhammad Rifai, Ustaz. Muhammad Rifai, Fadol. Tadi al-yauma kalau ditambah al-an apakah menjadi litakid? Nah, bukan litakid, litaksis namanya. Litaksis. Jadi al-yauma ya, sudah bisa mana takid, mana taksis. Nah, sahih secara makna dia takid jatuhnya. Baik. Baik, pada ada? Ada mananya, mana takid atau mana taksis? Karena takid naun minat taksis. Baik. Apa, Ustaz? Fadol. Ustaz, mau nanya yang masalah ini, Ustaz. Kalau kita nggak sempat ikut kajian ini, Ustaz, kelas ini, tapi kita tetap di YouTube, itu Anas absen juga gitu, Ustaz. Soalnya kan kadang-kadang waktunya terlewat ya, kerja apa segala macam. Tapi kemarin-kemarin Ana absen walaupun lewat dari YouTube. Baik. Nah, kalau yang masalah seperti itu, wallahu alam ya, masalah teknis seperti itu, silakan hubungi ketua kelas ya. Kalau Anda kurang paham, karena memang tidak dijelaskan kalau ke para pengajar itu absennya bagaimana. Silakan antum tanya ke ketua kelas nanti. Ketua kelas, antum kelas apa? E, F atau G? F. Kelas F. Siapa ketua kelasnya kelas F? Kelas F, aduh. Mana Ustaz? Maulana Al-Khair, Ustaz. Maulana Al-Khair. Itu ketua Maulana kelas. Al-Khair, Ustaz. Baik. Ya, nanti silakan Iya, dihubungi ya. Jadi masing-masing kelas itu nanti disimpan nomor ketua kelasnya ya. Disimpan nomor ketua kelasnya. Jika ada hal-hal yang ya, mendesak, misalkan antum ada izin dan sebagainya, hubungi ketua kelas masing-masing. Biar terstruktur ya. Akan nanti simpan nomor ketua kelas masing-masing. Kalau kelas E, siapa ketua kelasnya? Ana, Ustaz. Muhammad Rifai. Muhammad Rifai. Muhammad Rifai ketua kelas E. Kalau ketua kelas F, tadi Maulana Al-Khair. Kalau ketua kelas G, siapa? Ketua kelas G siapa? Osi Ramadona. Ada orangnya di sini? Goib, Ustaz. Ketua kelas nggak boleh buat seharusnya. Atau ada wakilnya, ya silakan tunjuk wakil kalau tidak bisa hadir. Ustaz, Fadhal. Ana Afwan ya Ustaz, Ana dari kelas A nggak apa-apa ikut gabung sini ya Ustaz. Kelas A. Bagaimana Iya, peraturannya? Memang boleh atau bagaimana? Katanya kemarin Boleh, di share itu tapi nggak apa-apa katanya, kalau yang mau ngambil faidah dari begitu. kelas lain boleh katanya gitu. Ana Baik. ikut izin ikut gabung. Baik, tafadhol. Masya Allah. Silakan gabung memang kalau memang tidak ada masalah.
Baik, semoga antum dapat faedah dari darsnya. Amin. Barakallahu fiik. Baik, meskipun ada dari kelas-kelas lain juga tidak masalah ya, kelas A, B, C dan sebagainya. Kalau memang peraturannya mengizinkan untuk gabung, silakan, tidak masalah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sampai jam berapa kita? Yakfi, Ustaz. Yakfi ya. Kalau satu-satu yang lain memang waktunya hanya sampai yang dijadwal atau ada yang lanjut juga? Atau boleh lebih waktu? Ibadah boleh, Ustaz. Paling lebih pertanyaan aja, Ustaz. Lebihnya di pertanyaan. Baik. Lanjutkan dikit aja ya. Ini apa namanya? Bagian ini saja. Sedikit insyaallah. Produk yang tadi kita cukup mengulang-ulang produk yang tadi saja. Baik. Kita perhatikan ke kitab. Kita ulang-ulang produk yang barusan kita ambil sebelum kita tutup nanti. Dafi'un. Dafi'un tadi artinya apa? Hangat. Hangat ya. Sakhin. Muradifnya sakhin. Al-ma'us sakhin bimana al-ma'ud dafi. Ya. Al-ma'u ad-dafi. Makanya alat untuk menghangatkan badan di rumah-rumah itu yang pakai kalau untuk pernah lihat di film-film ya, pakai tungku itu ya, tungku yang ada cerobongnya itu namanya al-midfa namanya ya, al-midfa ya, al-midfa itu artinya alat untuk menghangatkan badan. Baik. Jadi dafi artinya hangat. Kemudian fasul kharif artinya apa? Hujan. Musim gugur. Ya, musim gugur bukan musim semi. Musim semi tadi apa? Rabi'. Ya. Kharif itu musim gugur ya. Jangan salah nanti. Kharif itu musim gugur. Kharif itu musim gugur. Biasanya antara September sampai Desember. Ya, akhir tahun itu masuk musim gugur. Karena musim-musim yang 4 ini kan patokannya ke bulan ya. Nah, jadi kalendernya Komariah. As-sama, apa kayak sama tadi? Langit. Ya. Kalau langit-langit apa? Samawat. Sudah langit-langit ini plafon di rumah. Sakfun. Apa? Ya, asanta sakfun ya. Kalau langit-langit di rumah tuh sakfun. Ya, sin qaf sakfun. Sakful bait itu artinya. Bukan asama ya, langit-langit. Bukan. Baik. Kemudian tumtiru, apa itu tumtiru tadi? Sedang turun hujan. Sedang turun hujan. Kalau matorun artinya hujan. Airnya, ya, air hujan. Ya, apa hukum bersuci dengan air hujan? Boleh tidak? Boleh. Baik. Bahkan di antara salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah membasahi sebagian anggota badan ketika turun hujan. Ya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi, beliau membuka sebagian baju, sengaja membasahi bagian badannya dengan air hujan. Itu termasuk sunnah dari Nabi SAW. Baik. As-suq artinya apa tadi? Mall atau pasar. Mall atau pasar. Disesuaikan aja nanti maknanya apa, mall atau pasar. Kemudian fil kharij artinya di luar. Kalau yakhruju itu artinya keluar. Jadi al kharij artinya yang keluar atau di luar. Yakhruju artinya keluar. Perbuatannya yakhruju ya. Yakhruju artinya keluar. Kemudian mubtallun artinya basah. Lawan katanya apa? Ya. Lawan katanya apa? Jafun. Itu lawan kata mubtallun. Jafun dari kata jafaf. Kalau jafaf artinya masdarnya, ya jafafus syai'. Kalau jafun itu sifatnya. As-saubu jafun, ya. As-saubu mubtallun, ya. As-saubu jafun maksudnya pakaian kering. As-saubu mubtallun, pakaian itu basah. Mubtallun itu isim maf'ul dari kata ibtalla yabtallu, ibtilalan. Ibtalla yabtallu artinya basah.
Apa Ustaz kalau Jaffa? Kalau Jaffa mengeringkan. Ya, kalau itu fiilnya. Jaffa ya jufu. Ya. Jaffa ya jufu. 6. Jaffa ya jufu artinya mengeringkan. Ya. Sekarang kita mengatakan jaffif siyabaka. Ya, keringkan pakaian. Ya. Kalau ibtalla ya betalu, ya. Ya. Itu kalau membasahi ballala yuballilu. Ya. Ballala yuballilu ballil. Ballil siyabaka, membasahi pakaian. Baik. Pardon? Ibtala ma wazan apa? Ibtala wazannya apa, Ustaz? Ibtalla ya pakai tasdid ya. 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 If'alla maksudnya. If'alla yaf'alu. Ya. If'alla yaf'alu sama seperti ihmarra yahmaru. Ihmarra yahmaru ihmiraran, ibtalla yabtallu ibtilalan. Baik. Kemudian taroka fi'il madi. Taroka fi'il madi artinya apa? Meninggalkan. Meninggalkan. Taroka yatruku. Ya. Kalau dikatakan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, antum ada yang pernah belajar Jarh wa Ta'dil? Lama. Ya, tahu itu ilmu Jarh wa Ta'dil apa? Perawi hadis tentang kedudukan perawi hadis. Tentang kedudukan perawi hadis, kita menimbang kredibilitas dari seorang perawi, ya, diterima apa tidak hadisnya. Kalau dia adalah orang yang cacat dalam hafalan atau orangnya suka berdusta, maka hadisnya tidak bisa diterima. Itu namanya pembahasannya seperti itu disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya, di antara ulama terkenal misalkan Az-Zahabi terkenal dengan ya, keahlian dalam menjarah wa ta'dil, ya, kitab-kitab yang berjudul Ar-Rijal itu tentang al-jarh wa ta'dil. Jadi dalam pembahasan jarh wa ta'dil, kalau orang sedang dijarah dikatakan matruk, ya, dikatakan taroka atau turika hadithuhu, matrukun hadithuhu, hadisnya matruk, maksudnya tidak diterima dia. Kalau dikatakan fulan bin fulan, dia matruk, maksudnya nggak diterima perkataannya dalam meriwayatkan hadis, maka hadisnya nanti akan menjadi hadis yang dhaif. Ya, hadisnya dhaif jadinya kalau orangnya matruk. Baik. Jadi taroka yatruku artinya meninggalkan. Kemudian midhallatun, idhallah artinya apa? Payung. Idhallatun. Dari kata adhalla yudhillu. Ya. Kemudian baqiya yabqa artinya menetap, tinggal, ya, nggak kemana-mana, itu namanya yabqa. Baqo artinya tetap nggak kemana-mana. Gitu. Lawan katanya ya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu kan artinya berbuat. Kalau baqiya yabqa nggak berbuat apa-apa, diem begitu aja. Ya, nggak kemana-mana maksudnya. Jika ditanya sama teman, akhi, hari Ahad antum kemana? Liburan mau kemana? Ya, baqa fil bait, diam di rumah. Ya, ana abqa fil bait. Tapi mana la akhruj ila ayyi makanin. Baik, kemudian gadan. Gadan artinya besok. Ya, lawan katanya amsi. Lihat di gambar di sini, amsi kemarin, al-yaum hari ini. Perhatikan di situ al-yaum pakai alif lam, artinya hari ini. Gadan artinya besok. Ya, amsi kemarin, al-yaum hari ini, gadan besok. Baik, kemudian al-jawu. Al-jawu artinya cuaca. Ya, al-jawu artinya cuaca. Kalau faslun tadi artinya musim. Ya, terkadang juga al-jawu artinya musim. Ya, atau artinya iklim atau su. Baik, ini dia hiwar yang sudah kita ini dia produk yang sudah kita ambil di hiwar tadi. Insyaallah taala nanti akan kita ambil lanjutkan di tadribatnya, hiwar lagi, hiwar yang kedua, baru kemudian kita masuk ke at-tadribat insyaallah taala fil liqa al-qadim bismillah taala. Baik. Jadi ikhwah, sekarang kita sudah selesai dari satu wahdah yang pertama yaitu at-tasawwuq. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan adakan tes kecil-kecilan ya. Ya, hanya untuk memurojaah saja yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ya, nanti kita akan berikan antum link untuk soalnya. Ya, jadi Anda minta antum untuk minggu ini, pekan ini antum memurojaah pelajaran dari at-tasawwuq. Ya. Perhatikan dars yang tasawwuq kemarin, wahdah yang kemarin, beberapa pertemuan kemarin itu silakan dimurojaah. 4 pertemuan kemarin ya. Pertemuan at-tasawwuq kemarin. Baik, wallahu taala alam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Wadih hal jami. Ada jelas semua insyaallah ya. Tadi Pardon? Siapa namanya? Rohim yang tadi tempat bakar-bakar kayu. Ustaz. Tempat bakar-bakar kayu. Midfaun ya. Panjang fa-nya, Ustaz. Midfa. Bentar anu tuliskan. Midfaun begini deh. Mif'alun. Midfaun. Midfaun. Ya. Midfaun itu artinya tungku perapian ya. Tungku perapian, tahu ya? Bukan buat masak-masak, bukan buat biar hangat aja gitu. Ya. Muradifnya untuk menambah apa namanya? Rodat antum, muradifnya adalah mustola. Ya, oleh karena mustola itu artinya tungku juga, tungku perapian. Mustola. Bukan mustalah ya, mustola. Alif maksurah. Baik. Kelas, ada yang lain pertanyaannya? Antum ikhwah ada yang dari Bekasi di sini? Ada yang dari Bekasi? Dari Cikarang, Tat. Oh, Cikarang. Dekat Bekasi, Tat. Di mana itu? Tapi di Bogor, Tat. Kota wisata, Tat. Oh, kota wisata. Baik, lumayan jauh dari. Ada yang sekitar Pondok Gede? Enggak ada ya? Baik, Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan ya ikhwah. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an. Wala tansawal muraja'ah. Raji'u durusakum. Fa inna talabal ilmi al-haqiqi huwa fil muraja'ah. Wa naktafi ila huna. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.